ayamnya sudah divaksin, tetapi tetap saja banyak yang sakit, banyak yang mati. Terus sudah mencoba pakai jamu-jamuan, tetapi hasilnya sama saja. Masih saja banyak ayam yang sakit dan akhirnya juga banyak yang mati. Dulu kami juga pernah mengalami hal serupa, teman-teman. Dan ternyata solusinya kita harus Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Channel yang membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung skala rumahan. Kali ini kita akan sharing-sharing bersama, berbagi pengalaman terkait dengan keluhan dari salah satu teman peternak kita. Dia itu bilang kalau ternaknya itu sudah pakai metode vaksin, tetapi ayamnya kok masih tetap saja sakit, tetap saja banyak yang mati. Kemudian dia juga sudah mencoba pakai metode jamu-jamuan herbal, tetapi hasilnya sama. Pada kenyataannya ayam tetap banyak yang sakit dan banyak yang mati. Jadi begini teman-teman, ternak ayam kampung itu tidak semata-mata hanya divaksin lalu ayamnya sehat semua, ayamnya langsung kebal penyakit. Terus bukan juga pakai jamu-jamuan lalu ayamnya pasti sehat. Selain vaksin dan jamu-jamuan, itu masih ada yang namanya setting kandang, sirkulasi udaranya, alas kandangnya, kemudian perawatannya, pemberian pakannya, dan masih banyak lagi. Makanya di video sebelumnya kami sering katakan, pertama semua itu kembali kepada niat. Kalau niat kita itu termotivasi dari keuntungan yang besar, biasanya akan sulit teman-teman. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk nantinya kita melakukan sesuatu yang tidak patut. Sebagai contoh, masalah pakan. Contoh sederhananya, karena kita ingin menekan biaya pakan, akhirnya kita memberikan pakan alternatif yang murah, tanpa kita memperhatikan nutrisinya. Yang penting murah saja. Walaupun ayam itu sudah divaksin, sudah pakai jamu-jamuan, kalau nutrisinya, nutrisi pakan itu tidak terpenuhi, ya ayamnya tetap busung lapar. Kalau ayamnya busung lapar, kurus, nyilet, lama-lama ya pasti akan sakit juga. Dan ujung-ujungnya ya bisa sampai pada kematian. Nah, kalau ayam sudah mati, yang ada bukannya untung kan, yang ada pasti malah buntung, malah rugi. Lalu yang kedua, bisa jadi karena faktor kurangnya memahami kondisi ternak. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh ayam-ayam kita. Misal, kita menemui ada ayam yang sakit dan akhirnya mati. Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh ayam. Pertama, kondisi kandang. Kalau kandangnya tidak nyaman, itu ayamnya kan kelihatan. Biasanya ayam yang tidak nyaman, itu ayamnya mudah stres. Terus kondisi produksi telurnya biasanya menurun. Hari ini nelor, besoknya libur. Nafsu makannya biasanya juga turun. Pertumbuhan ayamnya kalau pembesaran pasti pertumbuhannya lambat, tidak maksimal dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, komen, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jika teman-teman sudah menerapkan sistem vaksin, terus sudah pakai jamu-jamuan juga, tetapi kok hasilnya masih banyak ayam yang sakit, banyak ayam yang mati, maka yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pahami dulu. Seperti yang kami bilang tadi, pahami dulu apa yang dibutuhkan oleh ayam. Karena ayam kalau sudah bermasalah itu akan kelihatan teman-teman, kelihatan dari perilakunya. Dari gelagatnya itu sudah kelihatan. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, yaitu adalah kelembapan. Karena ayam itu sangat sensitif sekali dengan kandang yang lembab, kandang yang basah, kandang yang kotor. Kalau kondisi kelembapan di kandang ayam terlalu tinggi, maka hampir bisa dipastikan ayam-ayamnya akan banyak yang bermasalah. Lalu yang ketiga, kita harus paham kapan datangnya siklus penyakit ayam. Dalam setahun itu biasanya ada 2 kali siklus teman-teman.
Jadi sebelum siklus penyakit itu datang, kita harus antisipasi dulu. Kita lakukan pencegahan dulu. Makanya kami sering katakan metode herbal itu sebenarnya bukan pengobatan. Walaupun ramuan herbal itu bisa juga digunakan untuk mengobati ayam, tetapi menurut kami jamu-jamuan herbal ini lebih cocok dipakai untuk pencegahan. Kita gunakan jamu-jamuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam, ketahanan tubuh ayam, supaya mereka bisa menghindari atau kebal terhadap penyakit. Kenapa kok kita lebih fokus ke pencegahan? Karena ayam itu kalau sudah sakit, kemungkinan untuk bisa sembuh itu 50-50. Jadi yang mending dicegah dulu. Intinya pahami siklus datangnya penyakit ayam. Dalam setahun biasanya dia akan datang 2 kali. Kapan saja, kita akan bahas mengenai kapan-kapannya ini waktu datangnya penyakit, kita akan bahas di lain waktu. Sekarang kita lanjut ke masalah pakan. Pakan ayam jangan sampai sembarangan teman-teman. Karena kalau nutrisinya tidak cukup, yang ada ayamnya pasti kurus. Yang ada bobotnya bukannya naik tetapi malah turun, bobotnya menyusut. Dan ujung-ujungnya ayamnya sakit, bahkan bisa sampai pada kematian. Jadi ketika kita pelihara ayam, kita taruh di dalam kandang, pastikan nutrisi pakannya terpenuhi. Berbeda kalau ayamnya diumbar bebas, mereka masih bisa cari pakan tambahan sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tetapi resikonya nanti bisa mengganggu tetangga ya kalau kita umbar lepas. Kemudian masalah takaran pakan. Usahakan takaran pakan itu pas teman-teman, sesuai dengan jatah pakan ayam. Jangan kurang dan jangan lebih. Karena kalau kurang, pastikan ayamnya kurus, kekurangan gizi akhirnya sakit. Kalau kelebihan pakan, nanti pakannya tersisa. Itu juga berpotensi ayam bisa terkena penyakit. Lalu jenis pakannya. Ayam usia 0 sampai 1 bulan, mending kami sarankan pakai pakan full pur pabrikan. Tidak perlu kita aneh-aneh dicampur ini itu yang macam-macam. Nanti setelah 1 bulan baru boleh. Mau dicampur jagung giling misalnya, mau campur dedak atau pakan alternatif lainnya, silahkan setelah 1 bulan ke atas. Kalau masih 0 sampai 1 bulan, kami sarankan mending full pur dulu. Ternak ayam kampung ini banyak yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi bukan hanya vaksin dan jamu-jamuan terus ayamnya langsung sehat. Tetap perhatikan juga setting kandangnya, lakukan penyemprotan disinfektan, jaga kelembapan kandangnya, terus perhatikan nutrisi pakannya, takaran pakannya, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang memang harus kita perhatikan. Jadi jangan lupa like video ini, komen, share, dan lihat kolom deskripsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat mencoba, salam sukses untuk kita semua.